Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadhirun, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال أيضا وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pasangan pengantin pada hari ini yang selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara sunnah Allah, di antara sunnah Allah Subhanahu wa taala, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berlaku di alam ini adalah bahwa manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berpasang-pasangan. Ada laki-laki dan ada perempuan, masing-masing membutuhkan yang lainnya. Semua ini merupakan cara Allah Subhanahu wa taala untuk memenuhi fitrah manusia yang tidak bisa hidup di dalam kesendirian. Artinya, secara naluri manusia tidak dapat menjalani hidup dengan tenang tanpa kehadiran pasangan hidupnya di sisinya. Dalam surah Ar-Rum Allah menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Yang artinya, di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah bahwa Dia menciptakan bagi kalian pasangan hidup dari diri kalian agar kalian merasa tenang bersamanya. Bayangkan, hanya dengan kehadiran belahan hati seorang mendapatkan ketenangan yang dalam. Al-Quran diungkapkan dengan kata as-sakinah. Maka beruntunglah bagi saudara Abdullah dan saudari Fulana yang telah Allah pertemukan dan Allah satukan dengan ikatan pernikahan melalui akad nikah nanti untuk menakodai bahtera rumah tangga di bawah payung as-sakinah. Semoga rasa cinta dan kasih sayang, rasa mawaddah warahmah Allah tumbuhkan, Allah suburkan dalam diri mereka sehingga mereka seolah-olah berada di surga sebelum surga yang kekal dan abadi di akhirat nanti. Ketahuilah bahwa akad nikah merupakan pintu masuk bagi sepasang pengantin yang akan menakodai bahtera rumah tangga, dan bahtera tersebut mau tidak mau akan mengurangi luasnya, akan mengarungi luasnya samudera kehidupan dan penuh cabaran. Semakin tengah bahtera berlayar, maka akan semakin tinggi ombak yang menghempas, akan semakin kuat badai yang menerjang, dan semakin besar ikan yang akan siap untuk menelanmu jika kau terjatuh di dalamnya. Maka kuatkan tekadmu, satukan visi dan misimu agar bahteramu dapat berlayar dengan selamat menuju pulau cita-cita.
Di hari-hari yang pertama pernikahan, hanya keindahan yang akan terlihat sehingga dunia ini serasa milik berdua. Namun seiring dengan berjalannya waktu, hari berlalu, minggu terlewati, bulan dan tahun pun terlampaui, kekurangan masing-masing akan semakin nampak. Kalau kau tidak berhati-hati, kondisi ini akan mengkikis habis as-sakinah yang telah Allah hadiahkan untuk kalian berdua. Melalui khutbah ini kami berpesan sebagaimana halnya Al-Quran berpesan, kunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Jadilah kalian seperti pakaian bagi pasanganmu. Istri menjadi pakaian bagi suaminya, dan suami pun menjadi pakaian bagi istrinya. Di antara fungsi pakaian yang kita ketahui adalah sebagai berikut. Yang pertama, pakaian berfungsi sebagai perhiasan. Tidak usah dibayangkan bagaimana seandainya manusia berkeliaran di muka bumi ini tanpa adanya pakaian yang membalut tubuhnya, karena jelas pemandangan tersebut sungguh tidak mengenakan. Tapi dengan pakaian, seseorang menjadi menarik untuk dipandang, menjadi indah untuk dilihat. Begitu juga halnya dengan pasangan suami istri. Masing-masing harus menjadi pasangan, harus menjadi perhiasan bagi pasangannya. Masing-masing harus terlihat indah oleh pasangannya, baik keindahan yang tampak melalui kasat mata maupun keindahan yang hanya dinikmati oleh rasa. Subhanallah. Yang kedua, pakaian berfungsi sebagai pelindung, ya, melindungi pemakaiannya, melindungi pemakainya dari panasnya terik mentari, dinginnya hujan, dan segala sesuatu yang dapat menyakitinya, sekalipun ia adalah debu yang berterbangan. Begitu pula halnya dengan sepasang suami istri. Ia harus dapat berfungsi sebagai pelindung dan pengayom bagi pasangannya, melindungi dari hal-hal yang menyakiti, sekaligus menjadi penawar luka yang menyayat hati. Tiada teladan yang patut dicontoh melebihi kehidupan baginda Rasulullah SAW bersama ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Ketika beliau memerintahkan kita untuk mengayomi istri kita dengan baik, itu tidak lain karena beliau adalah yang terbaik dalam mengayomi istrinya. Di lain pihak, Khadijah pun mampu menjadi motivator ulung bagi sang kekasih di saat beliau diruntuh luka yang mendalam. Dan yang ketiga, pakaian berfungsi sebagai penutup atau sesuatu yang menutupi. Tentu saja ditutupi adalah tubuh dan segala kekurangannya memungkinkan untuk ditutupi. Urat yang ada di perut, tanda yang ada di punggung, kudis yang ada di betis bisa ditutupi dengan adanya pakaian. Maka dalam kehidupan berumah tangga, masing-masing dari suami istri harus menutupi segala kekurangan pasangannya. Jangan jadikan kekurangan itu sebagai alat untuk menjatuhkan, lantaran kita ini dipandang lebih di mata manusia. Buat dirinya menjadi berharga di mata manusia, karena pada hakikatnya dirinya adalah cerminan dari dirimu juga. Mari kita doakan semoga sepasang kekasih yang akan kita nikahkan pada hari ini menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Barakallahu wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.